of Singapore. Yeah. Mereka mengundang Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs. Profesor Jeffrey. Dia menyampaikan seperti ini, Helmi. Dia katakan bahwa Asia itu sekarang menjadi powerhouse ekonomi dunia. Karena 51% GDP dunia itu ada di Asia. Tetapi dari semua negara itu, yang bisa melakukan lompatan luar biasa dan mengubah Asia itu hanya 2. China dan Singapura. Apa kuncinya keberhasilannya? Menurut Jeffrey Sachs, karena konsistensi dalam menerapkan kebijakan jangka panjang. Yang kedua adalah keberhasilan untuk melakukan transformasi. Ya. Ada 4 negara menurut Jeffrey Sachs yang punya potensi besar untuk melakukan lompatan. Tetapi mereka tidak bisa mengoptimalkan potensinya itu. Indonesia kah? Salah satunya? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Jadi kuncinya adalah kalau kita berbicara mengenai Singapura, mengapa Singapura bisa menjadi negara dengan GDP tertinggi di dunia? Tertinggi, 100.000 ya kan? Hampir 100.000 USD per kapita. Ya. Yang menyebabkan itu adalah mereka mampu melakukan transformasi dan keberanian mereka untuk melakukan antisipasi, dan semua didasarkan oleh tim riset yang sangat. Jadi modalnya konsistensi dalam melakukan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan. Betul. Jadi ada kepastian hukum. Betul. Ya. Yang kedua adalah bertransformasi. Betul. Tapi saya pikir peran leader itu penting ya Pak ya. Sangat penting. Jadi saya nontonin video tuh tahun 65 yang Lee Kuan Yew menangis pada saat dicerai oleh Malaysia. Dia nggak punya air, nggak punya army, nggak punya apapun gitu. Tapi dia step up dengan 3 kebijakan itu Mas Tommy ya. 1, menggunakan bahasa Inggris. Terbuka untuk bangsa manapun. Nomor 3, pejabatnya digaji tinggi supaya nggak korup. Betul. Saya pikir faktor ketiga terus menentukan. Meritokrasi itu. Meritokrasi. Pak Dubes, selama Pak Dubes di sana lebih dari 5 tahun ya? 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 2 bulan. Saya kira tadi itu Jakarta udah lupa bahwa kita punya dubes yang namanya Tommy di situ. Jadi biarin aja gitu. Kalau kita di Singapura juga makan durian dia apa? Nggak bisa aja Mi, karena gimana? Oh iya ya, kita ada dubes di situ. Kayaknya udah betah juga ya. Lebih enak tinggal di Singapura atau di Jakarta Pak? Ya sebentar lu, observasi dari Pak Tommy ini ya. Selama 5 tahun lebih itu. Kalau misalnya industri finansial dan industri pelayanan itu tidak lagi laku di situ karena ada ancaman persaingan dari negara ASEAN lainnya. Saya sebut Vietnam.